Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang siapakah belahan jiwamu yang kamu idam-idamkan. Mungkin ini salah satu karakter atau sifat atau uh, tingkah laku atau mungkin salah satu dari orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu. Itulah uh, seseorang belahan jiwamu yang kamu idam-idamkan. Boleh kalian fokuskan kalau misalkan itu dari salah satu seseorang yang pernah memiliki hubungan dengan kamu ya, dan sebutkan namanya, siapa tahu energinya akan aku tarik dalam pembahasan ini ya. Oke, aku akan mulai pembacaannya. Siapakah belahan jiwamu yang kamu idam-idamkan? Oke, di sini ada unquiet love, kemudian ada children, kemudian ada free yourself, ada passion. Oke, satu lagi deh. Honeymoon, yes. Oke. Saat ini ada suatu pengabaian dari kamu, ya, atau mungkin ini dari dia, ya. Mungkin kalian juga ini udah berpisah, ya. Dipisahkan juga dengan jarak bisa jadi, atau memang kalian hubungannya udah pisah, udah jadi mantan bisa jadi. Ya intinya unquiet love ini dia merasa kayak eh, cinta sebelah pihak aja gitu ya, kayak cuman dia yang cinta sama kamu, kamu kayaknya udah pergi deh, udah bisa move on deh dari aku, nah kayak gitu ya yang dia rasakan saat ini. Dan aku lihat memang orang ini ternyata belahan jiwamu orang yang kekanak-kanakan, sangat kekanak-kanakan, atau mungkin dia ini udah punya anak, atau mungkin belahan jiwamu ini ya ternyata mantan suamimu dan kalian udah punya anak ya, itulah dia. Dan saat ini karena dia merasa kayak cinta dia ini cuma sebelah pihak ya, dan mungkin juga kalian udah saat ini udah berjarak, punya jarak, jadi saat ini ya dia lagi free real self gitu, lebih mementingkan diri sendiri aja dulu, membahagiakan diri sendiri, menikmati pencapaian-pencapaian dia selama ini yang dia usahakan, uh, ya intinya menikmati hidup, ya menikmati hidup dia dulu uh, sekarang. Tapi tenang aja, di sini dia tuh sebenarnya masih punya passion sama kamu. Dia sangat bergairah sama kamu. Dia sangat cinta, suka banget sama kamu. Kamulah kriteria yang menurut dia tuh pantas untuk dia jadikan pasangan. Kayak gitu ya. Karena di sini dia sangat bergairah sama kamu, dan mungkin kalian ini beda kota, beda negara, beda provinsi, beda pulau, kayak gitu. Intinya kalian dipisahkan oleh entah itu perairan ya, entah itu pulau. Intinya kalian punya jarak yang cukup jauh. Ya, cukup jauh. Bisa berjam-jam lah kalau misalkan dia datang lagi. Gitu. Dia datang kayak gitu ya ke arah kamu, atau kamu pergi ke arah dia, itu kayaknya udah butuh berjam-jam. Oke, aku akan konfirmasi lagi dengan tarotnya. Siapakah belahan jiwamu yang kamu dampikan? Oh my god, Three of Swords. Tegak. Page of Swords. King of Pentacles. Temperance, Reverse, and Strength. Ya, jadi aku lihat di sini mungkin bukan mungkin ya, tapi dia saat ini tuh penuh dengan rasa cemas, penuh dengan kesedihan ya. Mungkin gara-gara pisah dari kamu, dan dia sekarang merasakan bahwa kayaknya cuma dia deh yang masih punya perasaan cinta sama kamu. Kamu kayaknya udah mulai bisa move on dari dia, dan mungkin kalian berpisah ini ya gara-gara ada pihak ketiga, atau mungkin dia selingkuh dari kamu ya. Saat kalian masih bersama ternyata dia selingkuh, dan saat ini yang dia rasakan adalah kesedihan, kekecewaan, kesepian ya. Apalagi nih, intinya sakit hati lah, sakit hati. Hati dia tuh benar-benar merasa sakit kehilangan kamu
ya. Tapi itu kehilangan kamu juga gara-gara tindakan dia ya, yang sembrono karena mungkin dia pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Ya, dan salah satunya adalah ya, ciri-ciri dari belahan jiwamu ini adalah kalian itu pernah memiliki suatu hubungan ya, dan selalu beda argumen ya, selalu bertengkar dengan hal-hal kecil. Apapun itu hal kecil, akhirnya karena selalu diungkit-ungkit terus akhirnya jadi hal yang besar dan kemudian kalian berselisih, bersih tegang kayak gitu ya. Ya, mungkin karena ini dipengaruhi oleh children ya. Terlalu kekanak-kanakan juga bisa ya, entah dianya yang kekanak-kanakan atau kamu yang di sini kekanak-kanakan. Jadi hal-hal kecil yang menurut kalian itu sepele atau menurut dia sepele terus-terusan diungkit. Jadi dari sisi kamu dan sisi dia juga jadi kesal, jadi masalah ini jadi besar gitu ya, masalah ini jadi besar, jadi ada pertengkaran, perselisihan di antara kalian, akhirnya ya kalian berpisah ya. Itu juga salah satu yang membuat kalian berpisah dengan belahan jiwa kalian. Ya, ada King of Pentacles di sini. Mungkin dia ini orang yang lebih tua dari kamu ya. Orang yang lebih tua dari kamu tapi orang yang sangat egois. Terus manipulatif ya, maunya mendominasi hubungan. Jadi bisa jadi ini mantan kamu ya. Karena aku yakin 3 dari ini adalah orang yang pernah memiliki hubungan dengan kamu. Atau mungkin ya aku yakin ini orang yang pernah memiliki hubungan dengan kamu ya. Karena King of Pentacles dia punya ciri-ciri sifat yang memang kurang percaya diri ya, kurang percaya diri, terus apa sih namanya, yaitu mendominasi ya, susah amat ngomongnya. Terus orangnya ini juga cemburuan, egois banget, manipulatif, juga orang yang gak stabil, baik itu secara finansial, secara emosional, mental, intinya nggak stabil kayak gitu ya. Orangnya juga nggak sabaran, sembrono, ya, nggak bisa dipercaya, banyak yang ditutup-tutupi dari kamu, ya, dan orangnya itu mungkin cuek banget sama kamu ya, sering nyuekin kamu, ya, sering nyuekin kamu, dan orangnya ini juga orang yang mungkin pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, menghadirkan orang ketiga di hubungan kalian. Ya, jadi udah di sini ada Three of Swords. Aduh, sorry. Dikonfirmasi lagi dengan King of Pentacles ya. Jadi aku yakin dia adalah seseorang yang pernah menghadirkan opsi lain atau pihak ketiga atau pernah berselingkuh dari kamu. Oke, itulah ciri-ciri orang ini ya. Dia nggak setia banget. Dan kemudian ada Temperance nih. Dan mungkin kalian itu berpisah itu dengan cara tidak baik-baik ya, tidak baik-baik. Ya mungkin gara-gara kamu tahu kalau dia nyelingkuhin kamu, nah disitulah saatnya kalian bertengkar, kemudian akhirnya kalian berpisah, akhirnya kalian tuh udah musuhan saat ini ya. Udah dingin-dingin gitu apa auranya kalau misalkan uh, kalian inget dia atau ngebahas dia gitu, auranya itu udah males banget, intinya seperti itu ya. Jadi uh, orang ini adalah orang yang pernah mengkhianati kalian atau tidak menghargai atau tidak menghormati perasaan kalian dan diri kalian gitu. Mungkin gini, kamu tuh ikhlas, tulus cinta sama dia, tapi ternyata kamu kan dicuekin nih ya. King of Pentacles dikonfirmasi lagi dengan Temperance. Dia itu nggak menghargai cinta tulus kamu itu. Tidak ada effort dari dia untuk membalas rasa cinta kamu. Tidak ada timbal balik yang kamu terima dari dia. Dari rasa ikhlas cintanya kamu ke dia kayak gitu ya, justru malah dia malah menghadirkan pihak ketiga. Nah di sini akhirnya kalian sering cekcok, kalian sering berselisih paham, bertengkar ya, dan di satu pihak itu kayak nggak mau menyelesaikan masalah, bahkan nggak mau ngedengerin keluh kesah gitu ya. Mungkin kamu di sini udah kesel banget ya, kok kamu kayak gitu sih, aku tulus cinta sama kamu tapi kamu nggak
ngasih balasan. Nah, itu mungkin dari kamunya, terus dia tuh mengabaikan keluh kesah kamu, mengabaikan rasa sakit hatimu di sini. Nah, itulah orangnya. Ya, dan dia kayak pura-pura gitu loh, pura-pura aku juga berjuang kayak gitu ya dengan hubungan ini. Terus dia seolah-olah kayak dia juga mempertahankan hubungan ini, seolah-olah dia juga apa namanya, betul, bekerja sama ya untuk menjalin hubungan ini. Intinya dia nggak mau disalahkan di sini, justru malah di sini menyalahkan kamu balik kayak gitu ya. Ya udah, akhirnya kalian berpisah dengan cara tidak baik-baik, dengan kesalahpahaman yang cukup besar, dengan perselisihan yang begitu begitu sangat 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 besar ya. Kemudian ada strength reverse juga di sini. Ya, dan aku lihat memang hubungan kalian itu ini ya, apa tuh namanya, di satu pihak mungkin kamu di sini terlalu bergantung sama dia. Kemarin waktu kalian masih memiliki hubungan gitu ya, kamu terlalu bergantung sama dia, sedangkan dia menginginkan kebebasan ya, karena dia masih mungkin walaupun tua tapi pengen punya jiwa muda gitu loh. Jadi masih pengen senang-senang di luar sana, menjalankan hobinya, masih suka nongkrong sama teman-temannya, atau mungkin lebih fokus sama pekerjaannya gitu ya. Jadi dia sering mengabaikan kamu, sering melupain kamu di sini. Bahkan komunikasi juga nggak intens. Kemudian juga orangnya pengennya itu menunjukkan kuasa di hubungan ini ya, bisa dibilang mendominasi ya hubungan ini. Mengontrol hubungan ini, apapun yang terjadi di hubungan ini itu harus sesuai keinginan dia. Sedangkan kamu sebenarnya ikut juga sih, ya ikut juga, ya udah kalau misalnya kamu mau mengontrol hubungannya aku ikut, tapi harus ada timbal balik dong, sedangkan kamu tidak menerima timbal balik dari dia. Ya udah, hubungan ini akhirnya berakhir. Dialah belahan jiwamu yang kamu idam-idamkan ya. Oke, okay, aku rasa cukup karakter kebiasaan ataupun yang pernah terjadi di antara kamu dan dia ya. Inilah yang terbaca olehku dari tarotnya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi yang paling kuat di sini ada Sagittarius dan Leo. Zodiaknya ini bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaanku, asal ceritanya sama dengan apa yang aku ceritakan dari pembacaan tarot ini. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.